提提像什么样子？主人没事真好。定有神文，起！又怎样？始终是个渡劫境。想夺舍我？呸！区区邪气，焉能是？有名邪气能腐蚀元神。出！Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan sepertinya sudah waktunya untuk kita melanjutkan Wan Chitujun atau Lord Lingfeng. Nah, Mimin mau ngasih info penting dulu nih. Jadi sepertinya besok Mimin akan merilis Tonghua Ni Tian Zhezhun alias Deo Pak Boy untuk episode terbarunya guys. Karena Mimin juga kepo nih. Kenapa si Tanyo yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkan ketua sekte ya kan? Itu sudah menjadi pertanyaan kita semua dari kemarin. Tapi untuk sekarang kita lanjutkan Lord Lingfeng dulu ya guys. Untuk part 230 hari ini kita semua bakal melihat kemunculan dari Lord Lingfeng akhirnya berhasil menyelamatkan Tianqi. Tentu dia harus bertarung dulu melawan sang sosok roh jahat yang ingin menghabisi anaknya. Ini bakalan seru karena setelah itu si Lingfeng dan lainnya akan berdebat siapakah bapaknya Tianqi ini. Hahaha. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehe. Lingfeng dan kawan-kawannya kemarin panik setelah mengetahui kalau Tianqi yang diserang oleh sosok roh jahat dan yang lainnya pun segera berangkat untuk menyelamatkannya. Sementara Tianqi benar saja dia sedang kesulitan dan hampir tertangkap. Untungnya Lord kita muncul tepat waktu dan menghancurkan rantai milik si roh jahat itu. Berani-beraninya menyentuh temanku ya, kata Lingfeng. Padahal itu anaknya guys. Hehehe. Lingfeng yang sudah berhasil mendapatkan Tianqi dari genggaman sang iblis pun langsung dia bawa ke tempatnya aman. Tianqi di satu sisi bersedih. Sedih pertama karena takut, yang kedua kalau ada bapaknya, mungkin bapaknya akan melindungi dia seperti paman Lingfeng. Ya haduh, ini mah Mimin gak ada komen nih. Hehe, kalian tahu lah kenapa ya kan? Tianqi yang sempat menangis tetapi setelah itu dia langsung percaya diri kembali. Namanya juga pria jantan, nggak boleh nangis terus katanya. Widih. Kecil-kecil berani juga si bos satu ini ya. Kalian ingat ya guys, dia itu baru berumur 3 tahun. Kakek Topa menghampirinya dengan perasaan tidak enak. Tentu kuda Qilin dan Tianqi masih kesal sama dia dong. Dasar kakek tua yang tidak bisa diandalkan, kata mereka. Ya nggak salah juga sih. Kita beralih kepada Lingfeng yang menerjang langsung ke hadapan sang roh jahat. Si roh jahat ketika melihat tubuhnya Lingfeng yang sangat bagus, dia pun merasa sangat cocok untuk dia serap juga. Tentu tidak semudah itu dong Ferguson. Serangan pun dilancarkan. Lingfeng adu menggunakan pola ilahi pengurung. Walaupun serangan Lingfeng ini cukup kuat, tetapi tetap saja ranahnya terhitung rendah. Begitulah percaya sang iblis. Tidak mau kalah, dia pun mengeluarkan rantai iblis sehingga adu kekuatan menciptakan ledakan luar biasa. Ingin merebut tubuhku? Jangan mimpi, kata Lingfeng. Dia pun mempersiapkan serangan puluhan pedang. Masih bisa ditahan dengan tubuh iblis. Tetapi kali ini dia bakal mulai serius. Sosok iblis memanggil roh jahat alam bawah. Roh ini bisa merusak jiwa seseorang. Tapi apakah itu bisa melukai Lingfeng? Teratai api sejati dikeluarkan dan tuar. Serangan api sejati raksasa berhasil menghancurkan roh jahat tersebut. Tentu melihat harta teratai Lingfeng yang berada di tingkat True Fairy, si iblis pun mulai ketakutan. Tetapi sayang semuanya sudah telat.
Ling Feng pun menggunakan teknik barunya yaitu formasi pedang penebas peri. Wah, mantap teknik satu ini guys. Sang roh jahat terkurung di dalam pola formasi tidak bisa kabur. Ling Feng mengkobohkan formasi itu dengan serangan ribuan pedang tidak kunjung berhenti. Sehingga tuar. Roh iblis yang dipentalkan langsung menyadari guys, kalau kekuatan miliknya tidak sebanding dengan Ling Feng, sehingga dia pun kabur dari sana. Tentu tidak dibiarkan begitu saja dong. Serangan susulan formasi pedang pun dilancarkan. Ratusan pedang dari segala arah menghujani tubuh sang iblis dan tuar. Tubuhnya pun hancur jadi abu guys. Tapi setelah pertarungan yang begitu panjang, Ling Feng merasakan kecapean dan sakit. Sepertinya terlalu banyak menggunakan kekuatan jiwa. Kan dari kemarin dia itu bertarung terus-terusan guys. Jadi kekuatan jiwanya dipakai terus-menerus sampai-sampai mau habis nih. Ditambah lagi tingkatan kultivasi Ling Feng yang terhitung masih cukup rendah. Cuma bisa menggunakan formasi pedang sehari sekali. Gak lama dari itu Ling Feng dihampiri oleh semua orang. Mereka sempat khawatir akan keadaan Ling Feng, tetapi si Xiao Tian sempat salah ngomong guys. Membuat Ling Feng kesal tuh. Kayak burung siapa nih ha? Tag orangnya yang punya burung berkicaunya aneh-aneh. Haha. 主人好得很，就是有点虚。古风大叔，你感觉怎么样？ Tapi di sini kan banyak wanita ya. Ketampanan dan kehebatan Ling Feng membuat mereka semakin jatuh hati. Waduh, 哪有？ bahaya 看 nih. 错了。 Nanti makin jatuh cinta, makin susah ngelepasin loh. Mimin pengalaman soalnya. Malah curhat. Nah, kita ingat kemarin si Tianqi menggunakan kekuatan Phoenix Api kan, yang sama dengan milik Ling Feng. Tentu mereka penasaran dong, dari manakah Tianqi mendapatkan garis darah keturunan itu. Tianqi sendiri tidak paham. Dia mencoba membakar garis darah dewa kunonya untuk membentuk perlindungan. Yang muncul malah sosok burung Phoenix abadi. Ini tentu aneh, karena ibunya Tianqi sendiri tidak memiliki garis darah Phoenix abadi. Apalagi leluhurnya juga gak ada satupun yang memiliki garis darah Phoenix. Apa jangan-jangan dari ayahnya Tianqi nih? Tapi sayang, ayahnya Tianqi sedang sibuk melindungi dunia lain. Jadi Tianqi sendiri tidak pernah melihat sosok ayahnya sedari lahir. Mendengar cerita itu, orang-orang langsung mengatai ayahnya Tianqi yang tidak berguna guys. Nggak ada tanggung jawabnya kepada anaknya sendiri. Yang lebih kasihan lagi, ibunya Tianqi itu harus melahirkan tanpa suami. Dan sekarang dipaksa menikah dengan orang lain pula. Sungguh suami yang tidak berguna ya kan? Hahaha. Ini sih jujur Mimi ngakak nih mendengarnya nih. Karena orang yang mereka hina-hina, mereka katai tidak berguna, itu ada di hadapan mereka guys. 负责任，连自己的孩子都不管。 Nah, si Ling Feng sebenarnya sempat curiga jangan-jangan Tianqi ini adalah anaknya. Tapi dia nggak jadi berpikir demikian. Dan malah mengira itu semua cumalah salah paham. Wah, dikit lagi pantesan tuh. Bahkan Ling Feng dalam hatinya takut guys. Meng Qianqiu nanti mengalami hal yang sama pula. Yaitu anaknya lahir tanpa ada dia. Ya mau ada kejadian sih. Yang di depan anda ini adalah anaknya Qianqiu sekaligus anak anda sendiri. Hahaha, lucu banget dah. Tapi yang menurut Mimin agak kocak ya guys. Jadi kenapa si Ling Feng itu nggak nanya siapakah ibunya Tianqi? Kan kalau semisal dia bertanya siapakah nama ibunya Tianqi, lalu Tianqi menjawab namanya Meng Qianqiu, maka langsung kelar sudah masalahnya ya kan? Udah ketahuan. Tapi Tianqi tidak menyalahkan ayahnya. Sebaliknya dia sangat mengidolakan sang ayah yang merupakan seorang pahlawan besar. Sang ibu juga memberikan janji kalau mereka bakal bertemu dengan ayahnya ketika Tianqi berumur 6 tahun. Mimin jelasin nih guys, kenapa umur 6 tahun. Oke, jadi gini ya guys. Jadi dulu ketika Ling Feng enak-enakan sama si Qianqiu alias ngebuat anak di dalam goa,
Selesainya kan mereka langsung berpisah tuh. Nah, di situ sebelum Qian Qiu pergi, dia menyuruh Ling Feng untuk datang menemui dirinya 7 tahun lagi. Nah, si Tianqi kan dikandung selama 9 bulan atau 1 tahun. Jadi ketika dia lahir, berarti tersisa 6 tahun lagi ya kan? 7 kurang 1 dong, ya enggak? Nah, di tahun ke-7 juga lah, itulah waktu di mana Ling Feng akan menepati janjinya untuk bertemu dengan mereka. Itulah alasan kenapa sang ibu mengatakan kalau mereka bakal bertemu dengan sang ayah di umur Tianqi yang di 6 tahun. Seperti itu guys. Ling Feng juga sebenarnya sempat bingung. Dia sadar akan janji yang dibuat sama Qian Qiu. Dari situlah juga dia bertekad untuk mengunjungi keluarga Tianqi secepatnya supaya bisa membuktikan ini semua. Ngeselin nih. Kalau memang jadi Ling Feng ya guys, tinggal nanya gitu loh. Nak, ibu kamu namanya siapa nak? Ya nanti kan si Tianqi pasti tinggal jawab, nama ibuku Meng Qian Qiu. Udah selesai kan? Tapi mungkin sengaja dibikin seperti ini biar makin seru ya kan? Di sini Tianqi ingin mencari harta tingkat Trugat. Dengan adanya energi dari harta tingkat tinggi, maka itu bisa membantu menyembuhkan kakeknya Tianqi yang terkena energi jahat guys. Nah, kalau kakeknya sembuh, otomatis mereka tidak perlu membentuk aliansi dengan keluarga Huangfu. Yang dimana itu juga akan membuat perjodohan Qian Qiu ibunya nggak bakal terjadi. Makanya itulah alasan kenapa si Tianqi begitu nekat pergi keluar seorang diri mencari harta. Kayak gitu guys. Tapi masalahnya harta setingkat itu bisa didapatkan di pagoda penekan iblis dan pagoda itu penuh akan bahaya luar biasa. Tapi nggak apa-apa guys. Ling Feng menyatakan akan menemani Tianqi untuk pergi ke sana. Nah gitu dong. Jadi bapak ya kan, berguna dikit buat anaknya. Hehehe. Jadi setelah ini kita bakal melihat aksi seorang ayah yang melindungi anaknya tanpa dia ketahui kalau yang dia lindungi itu adalah anaknya sendiri guys. Apakah Ling Feng bakal bertemu Meng Qian Qiu di episode selanjutnya? Cus kita lihat di bagian spoiler untuk part 231 Wan Jie Tu Jun. Langsung saja jadi. Nanti mereka itu bakal menghadapi sebuah kesulitan yang membuat Ling Feng sendiri itu galau. Harus menggunakan teknik macam apa nih? Karena kalau menggunakan teknik formasi pedang akan sangat berisiko guys. Tapi dia pastikan kepada Tianqi agar tenang saja. Ada masalah apapun akan dia yang hadapi. Di sini si Ling Feng sempat semakin yakin kalau Tianqi itu sebenarnya adalah anak dia guys. Walaupun dia masih kurang yakin, tapi dia sudah menunjukkan bentuk-bentuk kasih sayang sebagai seorang ayah. Dan bentuk usaha seorang ayah gitulah guys. Ini mereka berdua makin lucu aja nih ya guys ya. So, selesai dulu untuk Lord Ling Feng di part 230. Kita bakal update selanjutnya di hari Sabtu ya guys. Pastinya cuma di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.